Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Yanto. Mas Yanto ini asli Kulon Progo, sobat. Mohon maaf, untuk video ini kita tidak bisa menampilkan mukanya untuk menjaga privasi dan nama baiknya. Narasumber kita meminta untuk disamarkan suara dan mukanya, sobat. Yang penting kita bisa mengambil hikmah dari cerita Mas Yanto ini. Mas Yanto ini dulu pernah ke sini dan juga melakukan ritual. Ya, kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum, Mas Yanto. Waalaikumsalam, Kang Odeng. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik, Kang. Katanya Mas Yanto ini pernah melakukan ritual pesugihan dan berhasil dan sukses sampai sekarang. Itu awal ceritanya gimana, Mas? Dan tahun berapa? Gini, Kang Odeng. Dulu pada tahun pas corona itu tahun 2019 2020 kan ya, itu keadaan saya kolek banget kan, dibilang hancur, ya hancur lah kan, karena hutang kemana-mana, pedih rasanya waktu itu kan. Saya cerita dari awal ya kan ya, dari kok sampai saya bisa ketemu Kang Odeng ya. Ya, coba ceritakan dari awal, Mas Yanto. Ya gini kan, dulu saya itu dibilang pengusaha juga pengusaha kan. Saya itu ya punya KSP lah, operasi simpan pinjam kan. Di tahun-tahun sebelum ada corona itu dibilang jalan-jalan lah kan, karena modal itu juga sebagian besar, ya hampir 80% itu kita juga dapat pinjam dari perbankan. Dari situ kita hutangkan lagi lah kan. Pas adanya corona mulai tahun kalau nggak salah 2019-2020 itu kan mulai hancur lah kan. Karena apa? Dari nasabah itu tabungan semua itu ditarik. Dari tabungan ditarik juga angsurannya itu kebanyakan besar itu mancep lah kan. Karena kebijakan pemerintah waktu itu hampir 6 bulan itu kalau nggak bisa membayar ya emang nggak apa-apa. Memang kebijakan pemerintah, semua perbankan waktu itu memang susah kan, apalagi kelas-kelas kita sama koperasi. Dari situlah awal mula kehancuran saya kan. Uang dari kita itu banyak yang keluar dari nasabah. Ya semua ada jaminan kayak BPKB, seperti tanah. Terus jaminan itu untuk apa kan? Karena sebatas kertas. Lah dia pinjam itu puluhan juta, ada yang ratusan juta juga. Semua itu mancep, semua nggak bisa dicairkan. Karena nasabah ini juga kolot waktu itu. Ya itulah awal mula kehancuran saya kan. Dari situ saya itu bingung. Hutang waktu itu hampir mencapai 11 miliar. Saya sudah jalan mencari ikhtiar itu ya nggak 1-2, hampir puluhan tempat saya datangi. Tapi mungkin belum ada rezeki, belum ada hasil dari situ kan. Ada juga yang nipu, ya mungkin nasib saya juga belum bagus. Hampir puluhan juta saya hambur-hamburkan untuk mencari pesugihan itu, juga nggak ada hasil kan. Saya punya saudara ipar, dari saya itu punya orang tua. Lah orang tua ini punya adik, lah adiknya ini punya anak gitu loh yang tadi ipar. Dia itu kaya kan. Saya tahu dia itu dulu itu cuma
kerjanya itu petani. Nah, petani itu aja dia nggak punya sawah, petani buruh lah ya. Terus kekayaannya itu luar biasa. Emang tetangga desa, nggak satu desa, cuma beda desa kan. Tapi suaranya di desa itu luar biasa. Karena namanya orang desa kan, kayak sedikit itu sudah, wah itu punya pesugihan, mitosnya tuyul, mitosnya gini, berbagai jenis orang cerita di desanya. Ipar saya itu, mohon maaf ya kan ya, ipar saya itu enggak saya sebutkan namanya karena juga menurut saya itu privasi. Saya nggak mau menyemarkan nama baik saudara. Dari beliau juga saya bisa sukses sampai sekarang kan. Dari situlah kan, ini cerita dari awal dari ipar saya. Ipar saya ini dulunya itu cuma petani, tapi petani buruh. Kerjaannya kalau sudah panen padi itu dia itu kalau bahasa Jawa itu manol, apa ngangkutin padi ke tengah sawah, ke pinggir sawah itu kan. Terus istrinya itu cuma kerjaannya itu cuma jualan sayur keliling naik motor. Naik motor keliling itu penghasilan juga berapa kan, bisa dihitung juga. Terus kekayaannya itu luar biasa, saya juga melihat sendiri. Terus dari tetangga-tetangga desanya itu, wah, setiap ketemu di mana itu pasti dibicarakan lah ipar saya ini kan, dia kaya gini, beli ini. Karena 1 tahun kalau dihitung ini sharing saya sama tetangganya ipar saya, itu dia membeli sawah dan membangun pertokoan itu. Kalau dihitung-hitung itu kalau 10M 1 tahun itu tembus kan. Terus itu uang dari mana gitu. Dia mau cari anak itu masih ada yang satu sudah kerja, tapi kerjanya itu di pelayaran, tapi kan masih baru kan, masih ada 3 bulan waktu itu kan nggak langsung kaya juga kerjanya itu di pelayaran juga, gajinya berapa, yang lain yang 2 ini juga masih sekolah. Uang dari mana juga kan jadi pertanyaan masyarakat situ kan. Dari situlah saya itu namanya ipar kan masih saudara juga nggak saudara jauh, dibilang ipar itu saudara dekat lah. Satu mbah saya manggil bapaknya ipar saya itu Pak Oleh, tapi kayak gitu. Tapi dia manggil saya itu masih Mas, karena saya itu saudara bapaknya dia itu adiknya bapak saya. Terus saya main lah ke sana kan. Dengan hancurnya saya, dengan perekonomian saya itu benar hancur waktu itu. Terus saya mengeluh ya, dipinjemin uang. Ya, maksud saya itu nggak pinjem uang, maksud saya itu ingin cari solusi di mana bisa kayak adik ini bisa berkembang kayak gini. Nah, waktu itu saya dipinjemin modal, tapi namanya kita nggak punya jaminan, biarpun saudara dikasih lah. Waktu itu cuma 500 juta kan. Kalau 500 juta waktu itu memang kalau kelasnya orang memang udah banyak banget. Tapi itu kan untuk bunganya di bank aja kan. Karena uang yang kita putar, emang uang bank. Biarpun kita punya KSP, tapi modalnya juga dari perbankan. Lama-lama juga nggak jalan kan. Karena kalau nggak salah corona itu sampai 2021 kalau nggak salah ya. Oke, tahun 2020 itu pokoknya dibilang gimana kan ya, hidup itu kayak di ujung tanduk ya. Rasanya udah kayak mau pecah rasanya. Sebagian dikasih pinjaman itu sebagian untuk membayar bunga-bunga dari perbankan, untuk juga memang KSP kita sudah kita tutup karena emang sudah nggak bisa jalan. Terus sebagian memang kita buat jalan untuk mencari pesugihan.
Saya datangin tempat itu nggak satu dua, puluhan tempat, semua tak datangin. Yang dari mana aja, dari orang cerita itu pasti saya datang ke sana. Pengen juga ikhtiar itu, siapa tahu mendapatkan hasil. Apapun yang terjadi saya siap. Yang penting bisa tercukupi hutang-hutang itu, karena hutang segitu itu nggak sedikit ya. Karena saya mikir nanti seandainya saya mati, terus beban hutang ini pasti istri apa anak-anak saya yang menerima kan. Saya nggak mau itu. Seandainya saya udah tua mati, tapi tetap anak saya, apa istri saya yang menanggung itu. Biarpun akses yang saya miliki itu dijual semua, dari waris-warisan orang tua, dari mertua, itu masih belum ada separohnya. Dari situlah saya bingung, terus saya berniat nekat mencari pesugihan itu kan. Terus saya jalan kemana-mana, biarpun di Gunung Kawi, Gunung Kemukus, di Bondan Boja, di Ngujang, semua itu saya udah datangin, tapi memang belum ada jodoh, mungkin nggak ada hasilnya. Di Gunung Pegat terus banyaknya, semua sudah tak lewati. Banyak juga tipu daya, banyak juga orang ngibul, orang sudah susah malah dimanfaatin. Aduh, makanya hati-hati bang. Dari situlah. Terus gini singkat ceritanya bang. Kok saya bisa ketemu Kang Odeng ini sampai ke Banyuwangi ini gini awal ceritanya. Dari ipar saya itu, saya berani gak berani itu sebetulnya kan mengungkapkan itu malu kan. Iya kalau benar, kalau enggak ipar saya ini sudah kondang mempunyai pesugihan. Tapi saya mau ngomong cari pesugihannya di mana, itu kan malu. Iya kalau benar, kalau enggak malah kita tengkar. Itu yang jadi problemnya. Tapi masyarakat situ semua bilang anak ipar saya itu mempunyai pesugihan, terus dia beli sawah, beli semuanya itu uang dari mana juga kan gitu. Nah terus saya berani gak berani kan, saya itu memberanikan diri untuk bercerita dan minta solusi dan minta tolong mencari pesugihan di mana, karena saya udah nggak punya jalan lagi. Semua tempat sudah saya datangin, juga semua ritual itu nggak ada yang gratis. Semua tempat kita ritual di situ dibutuhkan juga modal kan, sudah habis puluhan juta juga. Kalau dihitung-hitung ada ratusan uang saya sudah habis, tapi belum ada hasil juga. Dari situlah saya itu memberanikan diri ngomong. Waktu itu saya itu berangkat malam yang di rumah ipar saya juga sudah punya tanggungan 500 juta itu. Terus saya menyampaikan lah, saya manggilnya Dek sih, karena ipar saya ini cowok. Waktu itu istrinya keluar sama anaknya, jadi saya itu benar-benar nangis di hadapan ipar saya. Dek, tolong saya Dek, benar saya minta tolong. Saya sudah kemana-mana mencari pesugihan itu, nggak mendapatkan hasil, malah uang yang dari hati itu habis untuk biaya ritual. Tapi semua ujung-ujungnya nipu Dek, juga yang ada yang benar tapi nggak ada hasil. Tolong Dek, di mana saya bisa mencari pesugihan yang instan, Dek, yang menurut saya itu yang bisa ekonomi saya ini bisa kembali. Saya itu ngomong kayak gitu tuh sambil nangis. Mungkin ipar saya ini iba apa kasihan. Terus pertama sih dia nggak ngomong, saya nggak tahu bahasanya lagi itu, tapi saya desak terus. Tapi saya yakin ipar saya itu mempunyai jenis ini, jenis pesugihan, tapi juga mungkin malu. Lama-lama mungkin dari desakan saya benar-benar minta tolong itu, terus ipar saya itu mau ngomong, tapi dengan satu syarat, kamu benar-benar jangan sampai ngomong sama siapa aja, biarpun orang tua kita, orang tuamu juga, sama siapa aja.
Iya bener dek. Gimana mencari pesugihan? Ya dari situlah Kang, saya itu dikasih alamat di rumahnya Kang Odeng. Saya suruh datang, dikasih alamat lah sama ipar saya itu, suruh cari Kang Odeng. Dari situlah saya itu berangkat lah dari Kulon Progo ke Banyuwangi naik kereta. Waktu itu naik kereta, kita turun lah di stasiun, terus saya tanya tukang ojek, kok tahu rumah Kang Odeng katanya. Ya saya ngecek lah di rumah Kang Odeng, singkat cerita gitu. Terus ketemu Kang Odeng waktu itu juga malam ya, karena siang ada tamu nggak bisa nemuin, terus malam. Terus saya ngomong lah apa yang keperluan saya. Tapi sebetulnya waktu itu Kang Odeng belum punya YouTube lagi ya, soalnya saya itu nggak mau menceritakan ini kan. Tapi jasa Kang Odeng itu bagi saya itu besar banget. Jasa Kang Odeng itu bagi saya itu sudah nggak ternilai. Kalau di mata rekan, kalau di sudah nggak ternilai. Dari situ saya mau untuk di podcast ini kan. Sebetulnya saya nggak mau lah kan. Tapi Kang Odeng mintanya malah saya harus di podcast, harus mengisahkan kisah saya. Sebetulnya ya berat, tapi gimana lagi kan. Untuk jasa Kang Odeng saya siap untuk melakukan apa aja, karena Kang Odeng sudah membantu saya. Nah waktu itu kan Kang Odeng tanya juga, kok tahu dari mana ke sini, kok tahu alamatku dari mana. Ya saya bilang dari ipar saya yang bernama si A lah. Mohon maaf saya nggak mau nyebutkan kan ya. Tadi kan kita sudah ngobrol, kita nggak mau nyebutkan nama-nama itu kan. Dari situlah saya dikasih alamat, suruh datang ke rumahnya Kang Odeng. Terus saya minta tolong solusi untuk saya mencari pesugihan ini kan. Ya untuk Kang Odeng itu, bagi saya itu orangnya baik dan jiwanya nasional dan jiwa penolong. Bagi saya emang saya nggak bisa mengungkapkan kata-kata untuk banyak-banyak terima kasih untuk Kang Odeng. Ya pokoknya saya ungkapkan seribu terima kasih lah untuk Kang Odeng. Saya nggak bisa gimana ya, banyak banget saya itu dari titik nol dulu itu kayak mau nekat mau bunuh diri kan, bener sudah nggak ada jalan, terus udah buntu dah otak nih, sampai nekat dah terus bunuh diri aja. Terus untung dari Kang Odeng ada solusi lah. Terus selanjut saya ceritakan ya. Nah dari situlah terus sama Kang Odeng waktu diantar ke rumah orang tua lah. Terus Kang Odeng juga ngasih wejangan saya banyak banget, sampai sekarang masih tak pakai wejangan dari Kang Odeng itu. Terus semua hal yang Kang Odeng itu pernah ngasih wejangan sama saya, semua sampai sekarang kan. Terus saya itu tinggal cerita diantarlah oleh Kang Odeng di sebuah tempat kan ya. Disebutkan nggak nih kan? Nggak usah lah, nggak usah disebutkan. Ya, diantar ke sebuah tempat di orang tua lah. Tapi orang tua ini menurut saya Kang Odeng bukan kuncen, juga bukan dukun apa paranormal lah. Karena saya lihat ini orang tua ini orang biasa, juga wibawahnya nggak begitu ada, juga kayak apa ya, kayak orang tani-tani biasa itu loh. Nah, terus saya cerita lah, ya aku yakin sama Kang Odeng karena lantaran Kang Odeng juga keponakan saya ini saudara saya ini juga sukses gitu. Makanya saya juga percaya aja mengikuti arahan dari Kang Odeng. Juga saya berdua waktu itu, bertiga, Kang Odeng ngajak supirnya ya, terus sama Kang Odeng sama saya, terus ketemulah dengan beliau, seseorang tua ini.
Terus saya ceritalah sama orang tua ini tujuan saya, apa kemauan saya. Terus malah orang tua ini kalau usianya ini sekitar 80 lebih lah, antar 85-80 lah, sekitar segitu. Terus orang tua ini bilang kayak gini, ya nggak usah ngomong sama saya, kalau kamu minta apa-apa ya langsung aja dengan makhluknya. Kalau kamu banyak utang minta saya, ya saya nggak punya uang, nggak gitu kan Oden. Dan waktu ini juga sama Kang Oden. Terus diagendakan lah nanti sore persis jam 5 kita ngadakan ritual. Saya juga belum tahu tempatnya, ritualnya di mana, kan ini kan masih suan ke orang tua itu kan waktu sama Kang Oden. Kang Oden sudah ngasih wawasan yang banyak. Tapi saya itu sudah tahu lah, nanti gini sudah tahu, karena sudah ada bocoran dari Kang Oden. Terus singkat cerita, kita juga memang setiap ritual juga dibutuhkan modal untuk sesaji. Ya saya siapkan waktu itu. Sudah cukup semua, saya serahkan lawannya. Emang Kang Oden waktu itu yang menyukupi semua, maksudnya uangnya tak serahkan ke Kang Oden kan. Kang Oden yang belanja apa keperluan semua. Kalau saya sendiri kan bingung apa, kan belanjanya di mana juga bingung. Jadi saya terima beres saja lah. Terus ketemulah sore, saya diajaklah jalan. Makanya waktu itu juga saya minta Kang Oden jangan pulang dulu, nunggu saya dulu kan, karena saya itu nanti pulangnya terus gimana, kan jauh. Karena tempat ini di pinggir laut. Nah, pinggir laut itu ada gua. Guanya itu persis di tebing gunung. Jadi ada gunung di pinggir laut, dan tebingnya itu ada gua. Nah, terus saya dengan orang tua apa kakek-kakek ini, saya jalan ke situ berdua. Cuma Kang Oden waktu nunggu di rumahnya orang tua apa yang dibilang kuncar lah. Tapi sebetulnya orang tua ini bukan kuncar menurut saya, karena beliau menceritakan sendiri sama saya ini bukan dukun, paranormal, bukan kuncen, tapi insya Allah kalau kamu punya hajat, kamu ngomong sendiri dengan makhluk yang bangsa laut, apa bangsa ular, apapun nanti yang menemui kamu harus siap, jangan lari, harus siap. Apa keperluanmu kamu utarakan sendiri. Orang tua kayak gitu, orang tua ini bilang kayak gitu sama saya. Terus saya sebetulnya sebelumnya ke situ, sebelum dikasih wejangan sama orang tua ini, kan sudah dikasih wejangan sama Kang Oden. Jadi saya sudah tahu semua. Jadi saya tinggal ngikuti aja kan. Tapi waktu itu saya benar-benar mantap. Apapun yang terjadi, aku harus berhasil. Inilah terakhir saya mencari pesugihan. Kalau ini gagal, udah saya akan nggak mencari pesugihan. Tapi nggak tahu nasib keluarga saya, nasib saya juga gimana, udah nggak tahu. Jadi saya fokus aja. Terus singkat cerita, waktu itu kita lah sudah mendekati jalan, kita mendekati di bibir gua. Jadi jalannya itu emang gua itu erengan, pakai ereng-ereng gunung. Terus gunung ini di pinggir laut. Nah kita jalan turun, habis turun, nah, waktu itu lautnya itu pasang. Nah terpaksa emang basah, jadi hampir satu lutut itu air itu masuk. Terus saya ke situ emang berdua sama orang tua apa mbahnya ini. Masuk ke situ. Pokoknya dari situ itu matahari masih mau tenggelam itu loh. Kalau orang Jawa sama Rulu, jadi mau mendekatkan maghrib itu. Dari situ saya itu suruh bersila, suruh diem lah. Terus orang tua tambahnya itu menyiapkan sesaji yang dibawa itu ya buah-buahan, ya ada banyak itu, ada teh, ada spok, banyak lah sesaji-saji di situ yang dibawa tadi. Karena kita jalan berdua, tapi mbahnya ini membawa kayak keponakan apa saudaranya itu yang bawa motor untuk ngangkut sesaji apa untuk dibuat ritual itu.
Terus di sana saya diem, mbahnya itu sudah menyalakan dupa dan kemenyan dinyalakan, terus membaca apa, saya kan di belakang, jadi sesat gua ini agak nganu loh, guanya ini agak dalam, cuma saya itu nggak sampai masuk ke dalam, cuma masuk dari mulut guanya itu sedikit, jadi lihat di luar itu masih kelihatan, jadi lihat di luar itu laut itu kelihatan, langit itu masih kelihatan, cuma nggak sampai masuk di dalam guanya, cuma masuk di bibir guanya sedikit, tadi melihat ke belakang itu masih kelihatan laut. Terus saya itu di belakangnya si mbahnya orang tua ini, terus mbahnya itu membaca sesuatu apa kita kurang paham. Terus saya cuma dengarkan aja, membaca mantra lah. Terus kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit mbahnya ini juga bilang sama saya, kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Nanti kalau ada yang datang, kamu harus siap untuk menghadapi, dan kamu harus siap apa tujuanmu, kamu harus ngomong. Jangan lari. Mbah, aku bilang gitu. Waktu itu emang HP tak matikan, karena kan hotel bilang nanti kalau ritual, HP dimatikan biar nggak ganggu. Nanti kalau setelah ritual, harus dinyalakan lagi. Jadi HP tak matikan. Terus mbahnya ini meninggalkan saya ditinggal sendiri di situ. Terus pernah aku tanya sebelum mbahnya kakek orang tua ini pergi, Mbah, nanti kalau saya itu baca dikir apa gimana, apa boleh Mbah? Oh nggak apa-apa, kamu di sini tuh sebisa kamu, cuma kamu sifatnya menunggu. Kamu baca bismillah boleh, sholawatan boleh, zikir Allah boleh, terserah. Kamu sholat di sini kalau belum maghriban juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting sifat kamu cuma menunggu di sini. Tapi kalau kamu ngantuk tertidur, ya juga nggak apa-apa, tertidur aja. Nanti juga beliau akan mendatangi di alam mimpimu. Kalau kamu nggak rasa ngantuk, ya jangan tidur. Jadi ikuti aja apa yang terjadi di tubuhmu. Kalau kamu ngantuk sudah nggak tahan, ya kamu tidurkan aja. Tapi kalau kamu nggak ngantuk, ya jangan tidur gitu loh, maksudnya. Mbahnya saya nangkap dah, karena mbahnya itu udah tua, jadi bahasanya ini agak susah ditangkap gitu loh, karena bahasanya ini setengah gimana, agak susah gitu. Oh iya mbah, ya mbah. Terus mbahnya ini meninggalkan saya, keluar dari gua itu, saya sendiri di situ. Terus mbahnya pesan nanti kalau dupanya itu habis dinyalakan lagi, ya. Terus saya diam di situ. Terus ya saya bisa apa ya? Nggak, saya duduk bersila menghadap sesaji itu, dan menghadapnya itu nggak menghadap ke laut, menghadap ke mulut gua, ke dalamnya. Terus di dalam itu emang gelap banget, nggak ada apa namanya, ya di situ nggak ada penerangan, gelap banget. Cuma dari luar itu ada kilat-kilat kayak petir, kan waktu kayaknya mau mendung, dua lintang-lintang nggak ada, jadi kelihatan. Kalau di pinggir laut itu kan biarpun gelap, tapi kayak terang gitu loh, kayak gimana ya, gelapnya tapi bisa dilihat gitu loh. Terus di situ saya duduk 1 jam, masih belum ada apa-apa. Terus saya sebisa-bisanya waktu itu ya baca ya. Saya itu kan sebisa-bisanya, bisa Allah, 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 ya, la ilaha illallah, ya sebisa-bisa saya pikir, karena memang di situ dibebaskan untuk baca apa aja, nggak ada mantra, karena banyak yang suka ngambil. Terus tiba-tiba kan, sekitar 2 jam, kurang lebih lah kan ya, perkiraan aja, karena waktu itu emang gak melihat HP. Perkiraan 2 jam, saya itu rasanya ini kayak kayak ada lindu kan, kayak pantat saya ini kayak gerak-gerak gitu kan. Terus saya itu kaget, loh ada apa ini ya, kayak gua ini kayak gerak, kayak gua ini kayak mau runtuh kan. Terus dinding-dinding itu kayak goyang kan. Terus saya itu ya, saya karena sebetulnya sudah punya pengalaman di
berbagai tempat karena saya itu apa ini, saya cuma lagi itu aja. Yang penting saya harus ketemu dengan makhluk yang akan membantu saya. Terus lama kelamaan itu ada sinar, bukan sinar, ada kayak cahaya merah kan, dua itu kayak kunang, kayak gimana ya, kayak bola api tapi dua, itu persis di hadapan saya kan, persis banget di hadapan saya, tapi saya nggak melihat wujud makhluk, saya cuma kayak bola itu loh kan, tapi itu merah banget. Itu rasanya sudah kayak kaget, tapi udah saya biarkan. Saya kalau sebelum disambut dia ngomong, saya diam aja. Terus lama-lama itu bola yang warnanya merah itu kayak merah, kayak mata loh kan. Tapi nggak kelihatan wujud makhluknya, cuma kayak mata, kayak dua merah. Terus waktu itu ya saya biarkan, cuma saya lihat nggak ada apa-apa, cuma ada bola kayak mata dua itu. Tiba-tiba hilang juga. Terus saya biarkan, terus ada suara kayak gini ya. Suara itu kencang banget. Pulang kamu, pulang. Dia itu sampai nyebutkan 3 kali. Terus, loh kok saya suruh pulang? Ini suara kayak di dalam lah. Kayak di dalam itu suaranya kencang, terus rasanya itu di badan ini kayak bulu-bulu apa namanya? Ini merinding semua lah. Seluruh tubuh ini merinding kayak mengkorok gitu loh, orang Jawa bilang. Terus saya masih diam di situ. Terus ada lagi yang ada sekitar berapa menit itu suara itu terdengar lagi. Suaranya suara laki, kayak suara kakek-kakek itu. Pulang kamu 1 kali. Terus dengan teriakan dia suruh pulang itu, rasanya itu kayak gimana kan ya? Terus pokoknya susah lah kan. Di tubuh ini rasanya kayak mengecil, terus dulu ini merinding semua seluruh tubuh. Tapi di dalam hati saya cuma ngomong, oh saya aja belum ketemu makhluknya, kok saya harus pulang, saya harus ketemu, kayak gitu kan. Terus nggak lama kan, ya seperkirakan sekitar setengah jam, tiba-tiba itu ada cahaya, kan itu gelap, gua itu gelap kan, cuma kalau dilihat ke belakang itu kan emang laut, jadi kayak masih biarpun gelap masih kelihatan. Terus ada cahaya itu segitiga, ada cahaya segitiga itu tiba-tiba itu besar, terang kan, tempat gua itu terang beneran, kayak ada lampunya itu. Wah kok terang, ini saya ngimpi nggak? Sampai saya cupit dari mulut saya sampai saya pukul kepala ini, saya nggak tertidur ini, saya nggak tidur ini, saya ini nyata ini, itu terang kan. Terus jarak berapa waktu habis terang itu tiba-tiba air laut itu kan, Masya Allah kan, kayak mau tsunami kan, hantam si apa rasanya itu kayak gua itu mau dihantam, mau kayak mau roboh loh kan. Karena air laut itu kayak mau tsunami, dari tinggi aja 15-10 meter tingginya kan. Terus tiba-tiba ada kereta, pas air laut itu kan naik kayak gitu. Terus ada kereta itu pas bersamaan air laut itu naik. Lah kereta itu kayak gimana kan ya? Percaya nggak percaya, emang itu nyata yang ku alami. Tapi kayak kereta tuh kayak jalan pas air laut itu naik kan, karena kan saya nengok ke belakang itu karena apa, di depan kok terang. Terus saya nengok ke belakang, kok di belakang emang terang di laut itu kan walaupun gelap masih terang, tapi gua itu bener terang, kayak ada lampunya itu. Sebelumnya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Nah, terus ada kereta itu bersamaan dengan naiknya air laut itu. Nah, air laut itu naik pas bersamaan dengan kereta itu pas di depan saya kan. Terus air laut itu suruh hening gitu kan, kayak nggak ada rasa takut, nggak ada rasa merinding, ya sampai hening, tenang gitu. Lah saya itu pas waktu itu kan bungkuk, jadi saya melihat ke bawah kan,
karena sudah keanehan ini sudah nggak nalar. Terus saya tuh nengok ke depan itu ternyata sudah ada itu. Saya habis nengok ke belakang ada kereta itu, terus saya nengok ke ke bawah, terus saya nengok ke depan itu sudah kereta itu sudah kereta kencana loh kan. Terus sudah ada di depan saya. Nah terus ternyata di depan saya itu ada putri itu masa cantiknya luar biasa. Terus di sampingnya itu ada orang kayak bodyguard itu laki-laki lah kan ya, badannya tegap itu 2, dan di sampingnya itu 2, di belakangnya itu ada juga kan 1, terus di sampingnya itu ada juga kayak gayang-gayang kayak putri cewek-cewek kan. Jadi sini 2, yang laki 5, yang cewek itu 2. Nah, Bunda Ratunya itu naik kereta terus turun kan. Terus turun yang kanan sama yang kiri memegang peti. Petinya itu mirip kayak peti mati itu kan, besar banget pokoknya. Kalau kita mungkin ngangkat itu orang 5 atau orang 6 belum tentu bisa ngangkat kok itu. Nah itu dibawa sendiri. Berarti yang di depan itu membawa peti itu 4 kan, yang orang apa bodyguard apa algojo lah ya saya bilang itu. Pakaiannya itu hitam semua, tapi saya itu melihat wajahnya itu nggak kelihatan kan, karena di atasnya ini ada celungkup kayak apa kain hitam tapi segitiga gitu loh. Terus wajahnya ini gelap, wajahnya si algojo ini gelap semua, nggak kelihatan mak, bajunya hitam semua, cuma melihat kakinya itu kayak nggak nempel ke gua itu, maksudnya nggak nempel gitu loh kan. Terus saya lihat terus satu itu berarti yang di depan, yang tadi sini kereta kencananya, terus putri ratunya ini sebelum turun ini sudah ada yang algojo ini sudah membawa peti ini, jadi 4 peti yang saya diam aja, apa ini yang dimaksud yang diwejangkan Ngoten itu. Nah terus si putri ini turun kan, kalau usianya sekitar 20-19 tahun lah, antara itulah kan ya. Nah terus beliau sudah tahu keinginan saya, sudah tahu apa yang ku inginkan. Cuma dia bilang ini emang hakmu, ini apa yang kamu inginkan sudah saya siapkan. Terus emang peti itu nggak diturunkan, sama bodyguardnya ini langsung dibuka kan, dibuka. Jadi yang kanan ya pak, kanan sebelah kiri itu megangin, yang kanan itu dibuka lagi gini kan. Terus saya lihat itu uang, ratusan ribu semua. Emang saya melihat kan, belum memegang, itu uang semua. Tak lihat itu merah-merah semua. Terus yang 2 peti, yang 2 peti dibuka itu semua merah, uang 100 ribuan itu. Terus yang 2 peti itu emas mas, tapi emasnya itu berbentuk, maksudnya berbentuk kayak gelang, kayak kalung, kayak pokoknya sudah berbentuk semua. Kan dibuka semua kelihatan kan. Tapi saya ini duduk bersila, tapi saya ini kaki saya selonjorkan gini kan, karena waktu itu gue duduk bersila itu kalau lama kan kesemutan kaki kan, 1 jam lebih itu sudah kesemutan. Tapi saya selonjorkan, tapi ini sudah nggak bisa gerak kan, maksudnya pingin gini sudah nggak bisa, cuma bisa menghadap dengan makhluk itu. Terus aku katanya si Bunda Ratu, apa yang kamu inginkan sudah saya siapkan. Terima kasih Ratu. Terus saya bilang nggak gitu, apapun resikonya saya siap untuk menanggungnya ya Ratu. Oh ya, nanti. Tapi waktu itu jangan Kang Ngoten kan saya masih ingat kan, makanya saya itu agak cerdas, agak pinter. Saya ingin kaya ya Ratu. Saya bilang gitu, ya Ratu saya ingin kaya.
Oh, kamu pengen kaya? Iya ya Ratu. Kalau kamu pengen kaya, kamu kesini lagi pas hari kelahiranmu. Dan kamu harus menyiapkan kambing 1 pasang. Itu sudah dikasih tahu semua. Nanti prosesnya sudah dikasih tahu Kang Oteng. Itu awal mulanya Kang Oteng. Terus uangnya ini Kang Oteng ternyata nggak dikasihkan Kang Oteng. Kirain dikasihkan, ternyata enggak. Kan kata Kang Oteng bilang waktu itu, kalau pingin kaya minta kaya, kalau pingin uang minta uang. Tapi saya itu pingin kaya. Pernah aku tanyakan Kang Oteng, kalau minta kaya gimana? Berarti makhluk itu membantu kita, membantu kamu mulai materi sama usaha selama kamu hidup. Tapi kalau kamu minta uang, berarti makhluk itu cuma ngasih uang, selepas itu nggak mau membantu lagi. Makanya saya pingin kaya. Terus saya maturkan ke ratunya, ya Ratu, saya pingin kaya ya Ratu. Kayak gitu. Apapun resikonya saya siap untuk menanggungnya ya Ratu. Terus saat itu mantuk-mantuk gini, oh ya. Terus beliau ratunya itu bilang kayak gini, nanti hari kelahiranmu kamu harus kesini lagi dan membawa kambing 2 pasang. Kayak gitu aja Kang Oteng. Nah, terus uangnya yang peti-peti itu ya ditutup lagi Kang Oteng, ditutup lagi. Terus rasa bukan kayak di TV-TV terus hilang ting itu enggak Kang Oteng. Terus menjauh terus hilang Kang Oteng. Terus nggak kelihatan apa-apa. Terus kembali lagi ke gelap lagi, kembali awal lah Kang Oteng. Terus dari situlah saya itu berdiri. Terus kan saya itu di situ disediakan senter Kang Oteng. Kalau setelah ritual memang saya itu senter. Ternyata si kakek apa orang tua tadi nggak ada. Terus saya jalan keluar itu air masih pasang. Jadi hampir sampai 1 pusar ini air laut itu Kang Oteng. Karena ke bawah itu air laut. Terus saya keluar, saya jalan sekitar 1 kilo lebih, baru ketemu si kakek tadi apa orang tua tadi. Terus dia bilang, gimana tadi? Alhamdulillah sudah ketemu. Alhamdulillah, kakeknya cuma itu aja. Terus pulanglah ketemu Kang Oteng juga di tempatnya beliau si orang tua apa si kakek orang pintar tadi. Terus saya ceritakan apa yang terjadi di situ. Terus ada kesimpulannya, nanti kita siapkan apa yang ratunya minta, kambing 1 pasang kita siapkan. Oh ya, nah dari situlah kita pulang ke rumah Kang Oteng lagi. Nah dari situlah terus kita pulang dari orang tua itu ke rumah Kang Oteng, karena waktunya itu harus menunggu 35 hari. Pas hari waktu itu emang nunggunya nggak sampai 35 hari waktu itu. Waktu itu pas hari kelahiran saya bertepatan kurang 17 hari. Terus saya hitung-hitung sama Kang Oteng kan. Terus saya ngobrol banyak sama Kang Oteng pas di rumahnya Kang Oteng. Terus habis itu saya pulang ke Kulon Progo. Saya harus juga menyiapkan untuk ritual tahap kedua ini, karena beliau si ratunya ini mintanya ya kambing. Sering saya ngontak Kang Oteng, cerita-cerita, pokoknya sering banget kita komunikasi Kang Oteng ya. Apapun ini aku tanya semuanya, aku tanyakan ke Kang Oteng, karena beliau juga Kang Oteng ini jasanya luar biasa untuk pribadi saya ini. Terus singkat cerita, paslah ketemu dengan bertepatan hari kelahiran saya, kurang 2 hari, saya sudah ada di posisi rumah Kang Oteng waktu itu. Terus Kang Oteng juga mencarikan kambing 1 pasang. Cuma yang dicari kan nggak kambing kambing ini enggak, kambing, tapi kambing yang sudah buat korban. Buat korban itu usianya kalau orang itu ajian itu yang sudah poel itu loh. Jadi Kang Oteng menyarankan kayak gitu waktu itu kan.
Ya karena saya kurang paham di dunia lagi itu, ya udah pasrah sama Kang Oden. Terus Kang Oden yang membelikan kambingnya waktu itu kan ya, masih ingat kan? Nah, dari situ terus ternyata kambing itu kita bawa ke orang tua tersebut. Kita lah jalan ke sana, kita nyampe sana, terus kambingnya itu dipotong lah kepalanya, disembelih lah ya, disembelih. Terus habis disembelih dua-duanya itu dipotong kepalanya, diambil kakinya dan kepalanya. Tadi kaki 4 sama kepalanya ini dipotong, di pakai kain kafan itu loh. Terus pakai tempeh kalau orang Jawa itu. Terus yang satu lagi kayak gitu sama, berarti 2 tempeh. 2 tempeh terus diikat pakai kain kafan, terus di pinggir-pinggir itu dengan beliau orang pintar atau orang tua itu dikasih bunga-bunga di pinggirnya, terus ini dibuntel pakai kain kafan itu berarti 2. Terus badannya itu dimasak dibuat sodakoan itu loh, buat genduran kalau orang Jawa itu. Habis itu pas bertepatan itu malam hari kelahiran, berarti kayak sorenya. Kayak saya kan lahirnya itu emang pagi, kata orang tua saya itu lahirnya itu jam 4 pagi habis subuh. Tapi itu malamnya, katanya Kang Oden ngambil malamnya. Kalau orang Jawa itu malam itu sudah hari kelahirannya katanya. Jadi malamnya saya itu sudah jalan ke tempat gua itu lagi, singkat cerita ya gitu. Karena pagi itu kita sudah proses sama beliau, sama Kang Oden juga. Proses kambing itu sudah disembelih, sudah dipotong kepalanya, kakinya, sudah diikat pakai kain kafan, terus dikasih apalah orang Jawa ngaran itu lengser ya, tempeh ngaran, buat wadah buat tempat kepala sama kaki-kaki kambing itu. Kalau badannya waktu itu juga langsung dimasak, dibuat sodakoan buat gendurin di tempat itu juga, di tempat orang tua itu. Nah, terus saya sendiri itu membawa dua tempat, 2 lengser dua buntelan tadi, kan kembali lagi ke tempat guanya itu kan di dekat laut. Terus sama kakeknya itu dilarung lah ke laut. Habis dilarung ke laut, anehnya yang nggak masuk akal di otak saya itu gini lah Kang Oden. Kan itu air laut itu kan ombaknya itu kan keras di pinggirnya. Waktu si kakek ini pas ngarungkan kepala kambing sama kakinya ini di lengser di wadah tempeh ngaran orang Jawa ya, itu kayak kesedot kan, maksudnya kan dilarung gini terus kayak ada yang narik kan, si sajen kepala kambing itu langsung kayak, kan biasanya kan ada air laut itu ombaknya itu langsung kan ke pinggir lagi kan, ini enggak, langsung kayak jalan terus itu kan, terus tenggelam di agak menengah. Kan saya lihat kan waktu itu masih pukul jam 4 sore, habis asar lah, sekitar jam 4:30. Terus emang masih terang kan, masih ada matahari, terus kelihatan banget itu kayak disebut itu kan, kayak ditarik itu masuk ke sana. Karena Kang Oden waktu juga nggak ikut, Kang Oden kan nunggu pas selamatannya di rumahnya si orang tua itu. Kalau kakeknya orang tua orang pintar ini kan larung itu sama saya, Kang Oden ikut selamatan sedakoan badannya si kambing tadi. Saya ceritakan secara detail kan ya, kayak gitu lah. Terus sama si kakek ini saya suruh masuk lagi ke guanya itu kan. Habis saya suruh masuk di guanya itu,
ya kayak pertama itu kan, ya ada sesaji ya seperti semula pertama itu kan, ada buah-buahan, ada kayak apa namanya, bungkusan dari daun pisang itu apa, kayak jenang kayak apa kurang paham juga. Terus nyalakan dupa juga ya seperti awal, seperti pertama juga. Saya duduknya itu ya juga sama Ruli, pergantian siang sama malam itu kan, sama Ruli mendekati maghrib itu kan. Nah kayak gitulah ya seperti semula itulah, seperti pertama saya melakukan itu. Terus saya di situ suruh duduk, mbahnya juga di depan saya masih di belakangnya. Habis mbahnya itu baca mantra, habis ngarungkan kepala itu kan masuk ke dalam kan. Terus habis selesai, bekasnya silanya mbahnya itu saya dudukin di situ. Terus mbahnya berpesan, ya kamu duduk di sini sambil nunggu si ratunya nanti datang. Bunda Ratu apa si ratunya, mbahnya kayak gitu bilang. Nanti kalau datang, apa yang beliau inginkan kamu sudah laksanakan gitu ya. Ya mbah gitu. Terus mbahnya pergi. Kayak pertama itu saya ditinggalkan. Habis di situ itu nggak lama kan. Pokoknya itu sekitar setengah jam kalau nggak 1 jam lah kan. Nggak lama kejadian itu kan. Tapi nggak dahsyat kayak pertama kali saya ritual. Yang kedua ini tiba-tiba emang kayak kan sudah mau malam kan, mau gelap. Tiba-tiba di depan saya sudah ada kan sesosok putri apa sesosok ratu itu kan, tapi nggak bawa pengawal kayak pertama itu kan, cuma bawa apa namanya putri 2, maksudnya nggak algojonya yang hitam itu nggak ada, cuma pengawalnya 2. Cuma di situ saya datanya juga nggak tahu kan, kereta kencana nggak tahu, tiba-tiba sudah ada di depan saya sekitar 1 jam lah atau setengah jam lebih, karena nggak lama waktu kan. Saya itu masih kaki itu masih belum kesemutan apa belum capek kok. Sasila itu tiba-tiba sudah nongol, terus manggil nama saya. Terus saya aturkan apa saya ngomong, ya Ratu mohon maaf, saya sudah laksanakan yang Ratu perintahkan. Oh ya, saya sudah lihat semuanya, sudah saya terima apa yang kamu serahkan pada saya. Beliau bilang nggak gitu. Terus beliau bilang nggak gini sama saya, nanti kamu di rumah harus menyiapkan kamar khusus. Kamar itu tidak boleh dimasukin anak istrimu. Nanti setiap hari kelahiran aku akan datang. Apapun nanti yang kamu mau, aku kasih. Kayak gitu kan. Terus beliau itu bilang nggak gini, kamu harus siap nikah sama saya. Oh ya Ratu gitu. Terima kasih Ratu, saya siap nikah sama Ratu. Habis itu beliau hilang kan. Habis beliau tiba-tiba itu kecil itu hilang kan. Terus saya keluar lagi, terus saya santer-santer, ternyata si kakek tadi nunggu nggak jauh dari tempat itu. Gimana sudah ketemu, sudah kak? Ya udah ayo pulang. Lah kakek ini nggak terlalu banyak tanya kan, cuma ayo kita pulang. Apa yang diperintahkan beliau kamu harus siap. Oh iya kak. Nah, terus saya waktu itu nggak langsung mampir ke rumah Kang Oden kan, waktu saya langsung pulang ke rumah saya kan, Kulon Progo, saya naik bis. Saya harus menyiapkan itu kan. Saya siapkan semuanya. Ditanya gitulah kan. Saya siapkan yang diperintahkan, karena ada sesuatu yang nggak bisa saya ceritakan di sini kan. Ada sesuatu yang sifatnya pribadi, mohon maaf kan ya. Memang tauhnya beliau, saya nggak bisa menceritakan biarpun ke Kang Oden. Nah terus saya nyiapkan, cerita saya nyiapkan kamar ini. Terus anak istri saya sudah tak kasih tahu, jangan sampai ngomong, jangan sampai kamu masuk ruangan ini.
Di situ ya saya siapkan mulai bunga, mulai apa sesaji yang beliau perintahkan itu kan. Terus awal mula memang pas hari kelahiran saya beliau datang kan. Pas waktu saya pertama ritual yang kedua itu pas hari itu juga dia datang. Dia datang itu cantik banget kan. Kalau cantiknya itu kalau dilihat itu nggak ada duanya. Terus pokoknya cantik banget, bodinya bagus cantik. Cuma baunya itu menyengat kayak bau amis gitu loh kan. Cuma cantik kan. Nah dari situ kita layaknya suami istri gitu loh kan. Layaknya suami istri itu dah ngobrol-ngobrol ya terus kumpul lah kan. Tapi hasrat itu luar biasa. Emang hasrat itu gimana kan ya, kayak nggak sewajarnya kayak sama istri kita gitu loh. Sampai semalam itu sampai kuat 7 kali juga kan. Hasrat tuh beda banget kan. Nah, dari situlah kan saya baru mendapatkan poin-poin uangan. Terus Mas Yanto ini dapat berapa pertama kali beliau ngasihkan harta apa uang? Apa dikasih langsung uang? Iya kan, waktu saya itu kurang lebih dikasih 1 miliar kan. Habis kumpul itu dia pulang itu terus hampir nyium saya itu uang itu sudah berserakan di atas kasur itu kan, banyak banget. Itu tak hitung itu 1 miliar lebih. Nah, dari situlah kan dari awal modal saya. Nah itulah kan cerita saya, karena sampai saat ini juga saya masih melakukan itu. Tapi awal mula setelah 1 bulan sekali lah kan ya, 35 hari sekali saya ketemu. Sekarang itu hampir 1 minggu sekali kan, nggak kayak dulu 1 minggu sekali ketemu kayak gitu kan. Tapi saya itu kalau bisa memuaskan, kalau mau kumpul itu pasti mendapatkan harta itu kan. Terus Mas Yanto ini apa yang sudah didapatkan sekarang? Boleh diceritakan? Ya dari situlah kan hutang-hutang saya sudah bayar semua, lunas semua. Juga KSP saya sudah bangkit lagi. Sekarang juga saya punya cabang sekitar 13 KSP kan. Terus saya juga punya pom bensin 3. Ya itulah kan. Ya semua itu ya menurut saya itu berkat jasa Kang Odeng. Ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kan. Ya semuanya itu memang kehendak Tuhan, tapi berkat Kang Odeng juga. Ya gini loh Mas Yanto, saya itu tidak pernah mengarahkan orang mencari pesugihan. Itu terserah orangnya itu mau mencari enggak, terserah. Dosa apa enggaknya itu sudah ditanggung sendiri. Iya kan, saya tahu itu, saya tahu siap kok. Tapi semua ini sudah saya niatkan dari hati kan. Kalau saya nggak mencari pesugihan, nggak mungkin saya bisa kayak gini juga kan. Terus saya tanyakan gini Mas Yanto, ada akibat enggak mulai saat ini? Nggak ada kan. Ya cuma saya itu jadi suaminya. Kadang dia itu, kapan kamu mau ikut saya ke alam sana. Terus Kang Odeng pernah kan dulu bicara kayak gitu sama saya. Nanti kalau dia bilang kayak gini, bilang aja, nanti aja kayak gitu. Dia kadang nggak gitu lah kan. Yes, layaknya suami istri gimana kan. Ya cerita-cerita dari usaha, dari perekonomian, ya semuanya lah. Ya semuanya itulah kan yang bisa saya ceritakan. Awal mula sampai sekarang. Ya, saya semua sudah saya ceritakan sama Kang Odeng. Sebenarnya saya ini benar-benar privasi kan, karena saya di kota saya juga orang memandang saya itu ya pasti tahu mas saya. Ya tolong nanti Kang ya, saya minta tolong banget mulai suara saya, muka saya disamarkan Kang ya, karena itu ya juga nama baik. Iya pasti itu Mas Yanto, itu nanti kita samarkan nama dan mukanya, kita samarkan semua, nggak usah khawatir. Kita tahu kok kalau bidang ini emang
Ya namanya nama baik, privasi. Ya, terima kasih Kang Oden. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan semuanya. Kalau bukan berkat Kang Oden, saya nggak tahu lagi. Ya, semua itu sudah sampean jalani Mas Yanto. Semua itu sudah sampean lewati, ya sampean hadapi, sampean nikmati hasil harta panjenengan ya. Ya itulah sobat kisah dari Mas Yanto. Semoga kita bisa mengambil hikmah apa inti dari cerita beliau. Ya kalau bisa, kalau kita ada jalan yang lain, tak usahlah mencari kayak gitu. Tapi kalau panjenengan mau mencari, ya itu urusan panjenengan. Terus kita sama-sama udah dewasa, kita sama-sama sudah tua, terserah lah. Surga neraka itu ya kita sendiri yang menentukan. Ya gitulah sobat. Ya terima kasih Mas Yanto sudah mau mengisahkan di ekspedisi Kang Odeng. Saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.